Ya, pemirsa kembali berjumpa dengan kami di Lansop di lokasi yang berita 1, saya Wika Adrian. Dan bersama saya Nasiti Lestari, hari ini kita akan membahas topik hentikan pernikahan dini. Ya. Ini adalah buntut dari keputusan dari MK tahun ini ya, tepatnya bulan Juni atas gugatan dari sejumlah yayasan begitu yang menginginkan atau menaikkan batas usia minimal untuk pernikahan seorang perempuan. Betul, yang tadinya 16 inginnya menjadi 18 ya. Tapi ternyata ditolak oleh MK. Kita akan membahasnya nanti lebih lanjut bersama para narasumber dari KPAI. Ada Ibu Rita. Halo, apa kabar Bu Rita? Dan kemudian juga dari Plan ya, ada Bapak Amrullah. Namun kita sebelum dialog kita akan menyimak paket berikut ini. Ya. Pernikahan usia dini telah banyak berkurang di berbagai belahan negara dalam 30 tahun terakhir. Namun pada kenyataannya masih banyak terjadi di negara berkembang, terutama di pelosok terpencil. Pernikahan usia dini terjadi baik di daerah pedesaan maupun perkotaan di Indonesia, serta meliputi berbagai strata ekonomi dengan beragam latar belakang. Pernikahan dini adalah sebuah bentuk pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 18 tahun. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa batas minimal usia menikah bagi perempuan adalah 16 tahun dan lelaki 19 tahun. Pernikahan dini sering terjadi pada anak yang sedang mengikuti pendidikan atau pada mereka yang putus sekolah. Hal ini merupakan masalah sosial yang terjadi di masyarakat yang penyebab dan dampaknya amat kompleks, mencakup sosial budaya, ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun psikis. Indonesia termasuk negara dengan persentase pernikahan dini yang tinggi di dunia, masuk pada peringkat 37 dunia dan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Pada tahun 2010, terdapat 158 negara dengan usia legal minimum menikah adalah 18 tahun ke atas dan Indonesia masih di luar itu. Berdasarkan grafik Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tahun 2012 mengenai persentase perempuan umur 10 hingga 59 tahun menurut umur perkawinan pertama, grafik tersebut menunjukkan bahwa angka pernikahan dini di Indonesia tergolong sangat tinggi. Terbukti perkawinan pertama pada usia 15 hingga 19 tahun mencapai hampir separuh dari jumlah total. Hal yang seperti ini akan semakin menaikkan total fertility rate. Ya, itu dia beberapa data yang kita kemudian juga perlihatkan kepada pemirsa gitu ya. Dan tadi ada juga kemudian bisa melihat kalau bicara soal data sendiri, sebetulnya Indonesia adalah nomor 2 se-Asia Tenggara terkait dengan angka pernikahan anak ataupun angka pernikahan dini. Namun kita harus menyamakan persepsi dulu sebetulnya dini dan anak-anak. Sebetulnya tadi ada sedikit perdebatan gitu ya. Mungkin Pak Am bisa jelaskan mengenai pernikahan dini juga pernikahan anak. Ya. Kami baru saja menyelesaikan sebuah riset, ini dokumennya. Disinilah kita bicara antara mau ngomong dini atau anak. Bagi kami yang jelas ada mandatnya itu anak. Karena anak ada konvensinya di dunia. Dan di Indonesia ada undang-undangnya. Kalau dini nggak ada konvensinya gitu. Dini tidak ada, kita nggak pernah tahu dini itu batasannya apa. Itu yang kami jadikan pedoman, karena ada dasarnya. Batasan anak berarti dari batasan anak dalam konvensi yang anak 18 tahun dan dalam batasan undang-undang perlindungan anak 18 tahun. Jadi karena kalau kami bekerja untuk perlindungan anak, maka itu yang kami pakai batasannya. Baik, sampai dengan usia 18 tahun 18 berarti itu dikategorikan sebagai anak dan sebisa mungkin tidak dinikahkan gitu ya. Sebisa mungkin dilindungi. Bahkan harusnya dilindungi. Kalau yang sudah terjadi, penelitian Anda selama ini, penelitian dari Plan di Indonesia sendiri, tingkat perkawinan anak ya, bukan dini lagi kita sekarang menyebutnya. Tingkat perkawinan anak yang paling tinggi di daerah mana saja, Pak? Dari data statistik yang ada, itu disparitasnya tinggi. Tergantung definisi yang dipakai. Kalau definisi pernikahan anak itu secara adat, maka wilayah timur Indonesia paling tinggi. Di Papua ya? Bukan di Papua, di NTT. Tapi kalau definisinya legal,
maka Jawa Barat masuk yang tinggi. Oke. Ini pemahaman definisi pernikahan. Secara legal itu artinya secara legal di ada peraturan yang dipegang untuk menilai sesuatu. Karena ada daerah yang secara budaya yang penting menikah secara adat selesai. Walaupun tidak menikah secara hukum. Itu sudah terjadi. Bu Rita, kalau tadi kita sempat lihat paket ya, ada yang dari India. India saya dengar nomor 1 ya Pak ya, tertinggi di dunia ya pernikahan anak. Ada anak kecil, itu mainan kan ya, mainan mantenan gitu nggak sih? Kalau di Jogja kan suka ada main-mainan gitu ya anak kecil. Sebenarnya bukan, kadang-kadang karena urusan warisan dan seterusnya anak kemudian dinikahkan. Tapi kan itu kepentingan orang dewasa. Padahal kan salah satu prinsip perlindungan anak itu kan kepentingan yang terbaik bagi anak. Apa iya anak umur segitu kemudian mau dikawinkan? Ada hak anak yang harus dipenuhi, ada hak pendidikannya, di kita kan ada wajib belajar 12 tahun, kemudian ada hak kesehatan reproduksinya, ada hak untuk bersenang-senang bermain, mengembangkan diri. Kalau menikah apa ya itu terpenuhi, itu kan hak dasar anak yang harus Justru dipenuhi. institusi perkawinan sendiri dia nggak ngerti maksudnya apa nih. Iya. Oke, Pak Amrullah, bicara soal apa yang kemudian juga dilakukan oleh beberapa NGO ataupun mungkin organisasi-organisasi yang concern terhadap perlindungan anak, supaya memang ada pelindungan hukum terhadap anak-anak, supaya tidak dikawinkan pada usia anak-anak, ini saya yakin akan terus diupayakan. Tapi kalau bicara soal tadi mengenai ada aturan adat dan lain sebagainya yang kemudian ini sepertinya menjadi boleh untuk menikah gitu di usia di bawah 18 tahun. Iya, karena mungkin atau enggak itu dipenetrasi oleh aktivitas-aktivitas seperti ini gitu. Kita belajar di wilayah kerja Plan Internasional Indonesia. Dulu wilayah kerja kita paling tinggi angka kekerasannya. Sekarang bisa turun. Berarti budayanya bisa berubah. Dari berapa jadi berapa Pak? Dulu namanya kekerasan itu paling tinggi laporannya di kepolisian. Di wilayah kerja kami contohnya Nusa Tenggara Timur. Sekarang desa-desa itu turun karena punya peraturan desa. Punya lembaga, kelompok perlindungan anak desa yang akan mengawasi pelaku-pelaku kekerasan dan memberikan sanksi. Oh, oke. Ternyata sekarang efektif. Kami baru saja dengan kepolisian di NTT, di desa-desa itu minta direplikasi pola-pola ini ke wilayah lain. Permintaan dari kepolisian, sektor, dan Polres. Ini bagus ini. Artinya kalau sudah ada penegakan hukum nanti budaya dan lain sebagainya juga bisa ikut, Pak, bisa ikut mendukung. Karena apa? Ada hal yang selama ini tidak pernah dibuka. Yaitu apa? Tujuan kami melindungi perkembangan anak dari usia sejak dalam kandungan sampai 18 kalau bisa jangan menghadapi kekerasan. Nah, jadi temanya itu. Kekerasan ini termasuk penganiayaan dan kekerasan fisik, seksual dalam hal ini. emosional, apalagi seksual itu yang paling berat. Nah, kalau mereka sudah keganggu dalam perjalanannya, seperti apa nanti masa dewasa dia? Ini yang kami jaga benar. Entah pernikahan ini masuk ke dalam salah satu yang akan mengganggu dari pertumbuhan anak ini, maka kami sangat peduli di situ. Bu Rita silakan menambahkan. Kalau di Undang-Undang Perlindungan Anak kan sebenarnya sudah jelas. Salah satu kewajiban orang tua itu adalah mencegah terjadinya perkawinan anak. Dan di dalamnya ada juga pasal terkait eksploitasi seksual gitu ya. Kan tidak boleh ya melakukan seksualitas dengan anak-anak ya. Karena itu disebut sebagai kejahatan seksual juga gitu. Ini yang menurut saya harus dipahami sebagai satu kesatuan utuh. Itu adalah salah satu bentuk perlindungan. Memang secara fisik dan biologis anak belum cukup siap ya untuk usia segitu. Mbak bisa bayangkan kalau kemudian dia punya anak, dia akan anak mengasuh anak gitu ya. Ini kan tidak mungkin. Bagaimana masa depan bangsa kita kalau kemudian kita membolehkan terjadinya perkawinan belum anak. lagi kemampuan seorang kepala keluarga dalam hal ini suami dalam menafkahi keluarga ya. Separah apa sih Ibu sekarang KPAI melihatnya di Indonesia? Yang lebih banyak sebenarnya kan yang terjadi kalau di tradisi itu tidak terlalu kelihatan ya Pak. Tetapi kemudian yang legal itu kan kemudian dampaknya panjang karena perceraian meningkat dan mereka memang tidak siap. Yang paling jelas menurut saya adalah karena anak yang kemudian menikah itu lebih banyak yang putus sekolah. Pasti ketika mereka putus sekolah itu akan mengulang kemiskinan berikutnya. Karena fokusnya udah lain. Betul, belum lagi bahwa 67% sampai 71% orang tua itu melakukan copy paste pengasuhan yang mereka dulu terima dari orang tuanya kepada anak mereka. Jadi kalau anak ini kemudian dikawinkan usia anak itu hampir dapat dipastikan mereka terpengaruh untuk melakukan hal yang sama kepada anak-anaknya. Ibu Rita dan juga Pak Amrullah, kita jeda sejenak, kita akan lanjutkan usai jeda berikut, kami akan kembali.